kehadiran Bapak Fadlijun dan mungkin yang lainnya gitu ya. Nah, yang pertama-tama Bapak narasumber yang akan menyampaikan motivasi kepada kalian pada kesempatan siang ini adalah merupakan rekan ya dari ibu guru kalian semasa di sekolah menengah pertama atau sekolah lanjutan tingkat pertama ya. Suatu kehormatan hari ini menjelang kalian ujian nasional 3 hari tinggal menghitung waktu ya. Kita kedatangan seseorang yang luar biasa ya, tamu istimewa, seorang putra daerah yang menghabiskan masa kecilnya di Cisarua, yang dulu bersekolah di SD-nya di Ciberem. Ya, dulu teman ibu di SMP, pernah sekelas di SMP Megamendung. Ya, siapa yang ya. Dulu itu SMP Negeri 1 Cisarua ya. Jadi beliau nanti akan memberikan motivasi seorang Fadlijun aja putra daerah asal Cisarua bisa sukses seperti ini, menjadi wakil ketua umum DPR RI. Masa kalian tidak bisa. Adik-adik, saudara-saudara sekalian, ya, alhamdulillah juga saya bisa datang lagi karena tahun lalu bulan April juga, tanggal 8 April ya. Ini sekarang tanggal 10, jadi setahun, kurang lebih setahun lebih 2 hari saya juga datang ke gedung yang lama yang di pinggir jalan waktu itu untuk silaturahmi juga. Dan tanggal 9 April yang lalu alhamdulillah di dalam pemilihan umum saya terpilih menjadi anggota DPR RI mewakili. Nah, karena waktu itu saya mendapatkan musibah kecelakaan di daerah perempatan Megamendung, saya dibonceng oleh bapak saya meninggal. Bapak saya meninggal, saya dibonceng, alhamdulillah masih hidup sampai sekarang. Jadi itu juga artinya sewaktu-waktu juga bisa dipanggil oleh yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya saya dan keluarga harus pindah ke Jakarta karena banyak saudara-saudara di Jakarta. Dan waktu itu juga saya patah kaki saya dan rasanya hidup itu susah. Waktu setelah di Jakarta karena hidup susah dan menjadi anak yatim juga, saya masuk ke sekolah menengah atas negeri, SMA Negeri 31. SMA Negeri 31 ketika itu menjadi SMA nomor 2 terbaik di Jakarta. Kemudian saya juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan di SMA. Waktu di SMP aktif, ada kegiatan apa saja saya ikut karena waktu kita tuh terbatas. Ya. Waktu-waktu sekarang ini, waktu-waktu remaja juga sangat terbatas. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang positif, yang bagus, sebaiknya diikuti. Saya dulu waktu SMA, kerja saya di Jakarta, ada seminar apa, seminar musik, seminar sains, seminar apapun saya ikuti. Karena di situ banyak sumber-sumber ilmu. Saya pertama kali nulis di majalah Hai, saya nulis cerpen, saya nulis itu, jadi saya sudah mulai nulis karena orang tua tidak punya penghasilan, saya mulai nulis SMA itu untuk mendapatkan honor dan mendapatkan penghasilan. Jadi kemudian kelas 2, kelas 3 SMA, alhamdulillah saya mendapat beasiswa ke Amerika ketika itu. Di Amerika, kelas 3 di Amerika dan lulus di Amerika dengan predikat summa cum laude. Ya, summa cum laude. Dari situ saya sekolah lagi di, walaupun saya bidangnya IPA, tapi saya mengambil sastra. Saya mengambil sastra Rusia. Nah, S2 saya itu nggak punya uang, nggak punya dana. Bagaimana caranya mau bisa sekolah lagi? Cari lagi beasiswa. Dan alhamdulillah saya mendapat beasiswa untuk sekolah di Inggris, di London School of Economics.
sekali peluang ke depan, apalagi era yang saya sebut era globalisasi. Tetapi peluang ini juga ada tantangan. Tantangan itu apa? Persaingan semakin keras, persaingan semakin ketat, ya. Karena apa? Karena sekarang kita itu semakin terbuka. Bahkan di akhir tahun ini kita akan memasuki era perdagangan bebas di negara masyarakat ekonomi ASEAN Economic Community, ya. Jadi ini kita akan berada di wilayah perdagangan bebas. Artinya apa? Artinya persaingan akan semakin keras. Nah, dalam persaingan yang semakin keras itu kita harus meningkatkan diri. Kita harus belajar terus, kita harus mencari peluang yang kita tahu. Jangan anggap enteng. Berprofesi apapun, kalau kita bisa serius di dalam profesi itu, kita bisa menjadi terbaik juga peluang. Pada intinya saya hanya ingin menyampaikan selamat menghadapi ujian nasional dan juga selamat kepada saudara-saudara nanti yang lulus, insya Allah lulusnya banget. Dan kalau sudah lulus jangan menyia-nyiakan waktu. Langsung putuskan mau apa. Kalau mau bekerja, kerja apa. Kalau yang mau wira swasta, cari sendiri juga bisa langsung. Kalau ada yang mau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi juga silakan, itu juga bagus sekali. Jadi ditentukan sendiri, tapi jangan menyia-nyiakan waktu karena waktu itu berjalan cepat sekali. Karena nanti waktu itu berjalan cepat dan kita ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala pasti ada tugas kita sebagai apa. Ini yang kita hanya bisa berusaha, yang menentukan tentu saja di atas, tetapi usaha kita itu menentukan kita berperan sebagai apa di dalam kehidupan kita, di keluarga, di lingkungan kita, di Bogor mungkin, Jawa Barat, mungkin di Indonesia atau di dunia. Jadi saya kira itu saja dari saya. Sekali lagi selamat untuk menghadapi ujian nasional. Mudah-mudahan semua sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Bapak, apa perbedaan Bapak sebelum dan sesudah menjadi wakil ketua umum DPR? Terima kasih. Bagaimana sih metode atau cara belajar Bapak di luar jam belajar sehingga Bapak menjadi tugas seperti sekarang ini? Saya ingin bertanya ke Bapak, apa sih Pak yang memotivasi Bapak seperti sekarang ini? Siapa? Sebelum dan setelah menjadi anggota DPR, ya sebenarnya nggak ada yang terlalu istimewa, cuma tugasnya aja yang beda. Gaji juga agak beda sih. Tapi 3 bulan gaji saya waktu itu saya serahkan untuk beasiswa. Tapi tugas menjadi anggota DPR itu sebenarnya adalah tugas yang cukup berat. Kelihatannya sih gampang, karena tugasnya itu mengawasi pemerintah. Mengawasi pemerintah ini pelaksanaan semua program pembangunan pemerintah kita awasi. Mungkin beberapa hari yang lalu, waktu hari Senin kemarin, saya persis duduk di sebelahnya Presiden, ya. Dan saya banyak bisikin Presiden, ini salah, itu salah, soal situs-situs Islam kenapa diblokir, harus dicabut, ya. Soal polisi, soal dan lain-lain. Jadi ini mengawasi. Terus membuat undang-undang. Sekarang ini kita mau membuat 37 undang-undang 1 tahun ini. DPR secara keseluruhan. Itu namanya legislasi, program legislasi prioritas. Kenapa membuat undang-undang itu penting? Karena undang-undang ini aturan, ya kan? Aturan ini menjadi penting di dalam urutan itu. Yang ketiga itu namanya program tugas untuk budgeting anggaran. Jadi ikut mengawasi anggaran dan membuat anggaran untuk bidang-bidang pemerintah, itu tugasnya DPR itu. Sekarang ada tambahan lagi, representasi, jadi mewakili aspirasi masyarakat di dapilnya di Bogor. Jadi di Bogor misalnya ada apa, jembatan rusak,
ada laporan dari kepala desa pada saya perjuangkan programnya di tingkat nasional. Kalau ada dananya dari tingkat nasional, itu program pertanian atau program-program lain. Saya itu dulu metodenya itu memang kalau saya belajar itu dulu nih, metode saya itu tidak mau belajar itu sesuai dengan yang ada di kelas. Kalau di kelas itu kan urut. Nah, saya maunya lebih duluan. Jadi kalau misalnya besok mau pelajaran apa ya kita udah pelajari. Jadi saya ada 3-4 langkah di depan gitu ya. Nah, kemudian saya kalau ada PR gitu ya, pulang PR, pertama yang saya lakukan adalah saya kerjakan dulu PR-nya. Jadi saya tidak nunda-nunda karena baru dari sekolah kan fresh. Begitu pulang langsung saya kerjain PR-nya. Kemudian saya persiapkan untuk pelajaran besok, terus besoknya lagi. Ya itulah kita nih mempersiapkan menyelesaikan yang ada di depan mata. Jangan pernah menunda-nunda, karena begitu kita menunda pasti langsung banyak PR. Sama saya juga sekarang kalau misalnya ada pengaduan dan sebagainya, saya berusaha tidak menunda, langsung saya satu juga selesai. Kalau enggak nanti di meja kita ya mungkin yang perkantoran apa segala surat-surat itu bisa tumpuk banyak sekali, nggak ada keputusan. Jadi keputusan juga harus dibikin dengan cepat, karena kalau nggak nanti akan menumpuk pekerjaan-pekerjaan. Inspirasi itu bisa datang dari mana saja. Kalau dulu saya waktu SD, SMP, SMA juga, yang saya baca itu adalah buku biografi tokoh-tokoh. Ya. Jadi baca biografinya Bung Karno, Bung Hatta, Sultan Syahrir, Ki Hajar Dewantoro dan sebagainya. Terus penemu-penemu itu Leonardo da Vinci, baca itu. Karena dari kita membaca biografi orang, kita sebetulnya sedang mencuri pengalaman orang itu, belajar dari pengalaman hidup orang itu. Nah itu kadang-kadang memberi inspirasi. Membaca riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, perjuangannya seperti apa, ya kemudian itu di dalam perjalanan Nabi Muhammad misalnya, itu kan bukan hanya perjalanan tentang dakwah saja, tapi banyak pelajaran politik, pelajaran sosial, pelajaran ekonomi, pelajaran macam-macam. Itu dulu saya baca, saya ingat banget di zaman SMP itu saya baca dari bukunya Haikal, ya, yang cukup tebal itu. Nah, kemudian banyak, jadi kita banyak. Tapi saya merasa bahwa saya bisa seperti sekarang ini juga karena doa ibu saya. Ya. Doa ibu yang selalu mendoakan anaknya, dan saya yakin doa itulah yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu salah satu yang membuat alhamdulillah saya bisa sampai sekarang pada keadaan seperti ini. Jadi demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.